Anda untuk membahas kasus dugaan kekerasan terhadap sejumlah balita di salah satu tempat penitipan anak atau daycare di wilayah Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Dan sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang hari ini sudah ada orang tua korban, pemirsa Aldewa Anjasmara Halib dan juga Komisioner KPAI, yakni sudah ada Ibu Ai Rahmayanti. Iya, selamat siang. Ibu dan Bapak, dan kayaknya awalnya kita akan ke ini ya, orang tua dulu, ke orang tua. Nah, ini kami turut prihatin begitu ya, terkait dengan peristiwa yang terjadi belakangan ini, terutama di anak Bapak begitu ya, di daycare Aresa begitu ya, yang mengalami kekerasan terhadap anak begitu. Nah, ini kejadian yang menimpa anak Bapak ini, saat ini bagaimana kondisinya? Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi awalnya itu memang di hari Jumat kan ada penggerebekan ya, dan itu juga merupakan hari terakhir anak saya sekolah di situ. Memang ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan di sini. Awalnya kami mencari daycare itu untuk ya menjaga anak, tapi kemudian pada akhirnya kami sekolahkan di situ karena tergiur biaya dan juga ulasan di Google Maps yang baik, jadi kan percaya di situ. Itu sih, Pak. Jadi memang ini awalnya karena tergiur dengan biaya. Apakah kalau dari biaya sendiri ini Pak, apakah ini memang cukup bersaing atau cukup di bawah begitu dengan daycare yang lain, atau seperti apa sebetulnya? Baik, kalau untuk biaya itu 1 juta per bulan, dan untuk 1 juta per bulan itu masuknya itu dari jam 8 sampai jam 5 sore, yang mana anak saya mendapatkan 1 kali makan siang dan juga snack. Tapi anehnya selalu ketika kami bekal, setiap hari kami dapat laporan harian soal kegiatan dan konsumsi, itu selalu habis. Tapi di 3 bulan terakhir sama sekali tidak ada kenaikan berat badan seperti itu. Jadi ada penurunan berat badan begitu. Tapi apakah Anda melihat ada sesuatu yang berbeda begitu dari anak Anda begitu, Pak? Misalnya terkait dengan perilaku yang aneh begitu, atau mungkin ketakutan atau trauma, atau seperti apa sampai Anda akhirnya mencurigai bahwa ada sesuatu nih di daycare? Seperti apa? Oke, baik. Untuk itu seperti biasa kalau mau sekolah di pagi hari, karena kan pagi hari kami sebagai orang tua kerja lalu mengantarkan anak saya itu selalu nangis yang tidak mau berhenti. Nanti setelah sampai di gerbang sekolah itu nanti antara berhenti diam gitu ya, atau tetap nangis tidak mau sekolah. Tapi pernah waktu itu dia pernah mengutarakan, "Ayah please tidak mau sekolah," dia ketakutan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua soalan makan tadi, dan yang ketiga seingat saya seminggu terakhir itu ya, seminggu kemarin anak saya itu pulang dalam keadaan kaki dengkulnya itu lebam. Tapi saya lihat laporan sekolah itu tidak ada hal yang mencurigakan. Jadi saya pikir anak saya mungkin jatuh ya, atau sebagai mana yang ada gitu. Oke, baik. Meskipun sempat ada kecurigaan begitu ya, namun tidak menaruh curiga yang berlebih terhadap daycare ini hingga pada akhirnya ditemukan ternyata adanya kasus ini. Nah, saya kalau begitu ingin ke Ibu Ai. Ibu Ai, kalau dari Komisioner Komnas KPAI begitu ya, maksud kami ini sebetulnya apakah sudah melakukan langkah lanjutan kah, investigasi lanjutan terkait dengan hal ini, karena kita ketahui ini bukan kasus pertama kalinya adanya hal serupa begitu ya yang terjadi di daycare. Sebetulnya kenapa kemudian tindak kekerasan masih terus terjadi di daycare ini, Bu Ai? Bu Ai, mohon maaf kami masih belum bisa mendengar suara Anda, bisa dibuka terlebih dahulu audionya. Baik, sudah kedengaran? Baik, jelas Bu Ai, silakan. Ya, baik. Kami dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sudah berkoordinasi dengan KPAID Yogyakarta, dan kami sudah mendapatkan beberapa informasi terkait dengan pengawasan anak-anak yang ada di daycare tersebut. Memang ini alarm keras bagi sistem perlindungan anak kita ya, karena ketika daycare yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak justru menjadi tempat kekerasan gitu ya. Maka yang harus dievaluasi ke depannya bukan hanya pelakunya tetapi sistem gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa protokol keselamatan anak di lembaga layanan pengasuhan ini belum menjadi standar yang kuat. Maka di sini negara wajib hadir untuk membenahi hal tersebut begitu.
Ya, nah tapi Bu Ai kalau berdasarkan keterangan dari Pak Aldewa tadi begitu ya disampaikan anak-anak ini juga sempat mengalami trauma setelah kejadian ini begitu ya. Nah tapi sebetulnya kalau dari kejadian ini apakah KPAI juga sudah melakukan investigasi mendalam terkait dengan peran-peran yang ada di sana? Siapa yang kemudian paling berperan untuk kemudian melakukan tindak kekerasan itu? Apakah perlu juga dia mendapatkan sanksi yang jauh lebih tegas atau seperti apa Bu Ai? Rekomendasi dari KPAI. Ya, baik. Ya. Baik KPAI juga memiliki KPAI di daerah. Dalam hal ini Komisi Pelindungan Anak Indonesia di daerah Yogyakarta itu memang yang pertama menerima pengaduan dari orang tua begitu ya. Kemudian dari laporan ini KPAID Yogyakarta bergerak melaporkan kepada kepolisian, kemudian melakukan analisa yang akhirnya ada penggerbekan. Nah, tentunya KPAI dengan perannya melakukan pengawasan ini memastikan hak-hak anak korban ini terpenuhi begitu ya. Bagaimana layanan-layanan dari UPTD PPA terkait dengan pemulihan psikisnya, kemudian terkait dengan pemulihan fisiknya gitu ya. Ini harus menjadi keberlanjutan, tidak hanya dalam kasus yang awal-awal ini, tapi nanti secara bertahap itu harus dilakukan pemulihan gitu ya secara komprehensif, tidak hanya cukup sekali karena tentunya kejadian ini membuat anak-anak memiliki trauma gitu begitu, maka pemulihan ini harus dilakukan secara berkelanjutan. Nah, adapun dengan penegakan hukum tentunya KPAI mendorong penegakan hukum ini dilakukan secara profesional gitu ya. Apalagi sudah gelar perkara dan sudah ditetapkan beberapa tersangkanya, maka KPAI dan KPAID Yogyakarta akan senantiasa mengawasi untuk proses hukumnya supaya menjadi langkah yang tepat sehingga menjadi efek jera untuk daycare yang lainnya begitu. Baik. Ibu Ai, ini kita kan lagi bicara terkait dengan pengawasan. Nah, ini bentuk pengawasan yang konkret sebetulnya yang diharapkan itu seperti apa sih sebetulnya, Bu? Karena kan kita tahu bahwa kejadian ini bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya juga sudah terjadi di Depok begitu beberapa waktu lalu, 2024 ya. Nah, bentuk pengawasan yang konkret sebetulnya seperti apa yang seharusnya, Ibu Ai? Ya, baik. Memang betul kejadian ini sudah terjadi di beberapa daycare dan pola yang sama juga terjadi di daycare di Pekanbaru gitu ya. Sama anak-anaknya juga diikat, kemudian mulutnya dilakban dan juga secara asupan gizi makanan juga terbatas. Bahkan ada bekal anak-anak dari rumah juga tidak tersampaikan kepada anak itu sendiri. Nah, pengawasan dalam hal ini tentunya tidak hanya pengawasan secara administratif saja, tetapi langsung harus ada pengawasan secara substantif. Nah, perlu diketahui oleh semuanya bahwa daycare atau layanan pengasuhan memang ini ada di beberapa kewenangan kementerian begitu ya. Ada yang daycare perizinannya ke Dinas Pendidikan, juga ada daycare yang perizinannya ke Dinas Sosial. Nah, ketika daycare ini melalui perizinan di salah satu dinas, maka ini pengawasan yang konkretnya adalah biasanya ada pengawasan yang berjenjang begitu ya. Nanti mulai seperti pengawasan dari dinas terkait. Kalau memang daycare tersebut izinnya ke Dinas Pendidikan, maka Dinas Pendidikan yang melakukan pengawasan, kemudian nanti hasil pengawasannya dilaporkan kepada Dinas Pendidikan di provinsi, atau kalau di bawahnya Dinas Sosial maka dilaporkan ke Dinas Sosial, kemudian nanti oleh kementerian. Nah, begitupun pengawasan juga ini ada laporan itu berjenjang dari bawah ya, dari Dinas Pemerintah Daerah kemudian kepada kementerian, kemudian pengawasan dari kementerian kepada pemerintah daerah, kepada dinas-dinas begitu. Yang menjadi catatan bahwa selama ini yang menjadi pengawasan adalah semacam administratif, checklist begitu saja. Nah, kemudian kedepannya yang harus ditekankan adalah pengawasan secara substansi begitu ya. Nah, di beberapa hasil pengawasan KPAI memang secara perizinan ini kejadian-kejadian terjadi di semua daycare yang belum berizin gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak adanya standar protokol keselamatan anak begitu ya. Kemudian yang ketiga, secara kapasitas SDM ini juga belum memiliki sertifikasi pengasuhan. Nah, ini juga menjadi catatan-catatan gitu yang kedepannya harus diperbaiki.
Ya. Kemudian ke depan harus ada pengawasan yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar ketika ada kasus, Ya. tapi harus Baik. ada berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian sinkronisasi dengan kementerian-kementerian terkait. Baik. Ibu Ai, ini sebelum kita mau bertanya ke orang tua, kembali ke orang tua, saya mau bertanya terkait dengan, kalau kita bicara terkait dengan pengawasan, apakah ada aturan khusus terkait dengan CCTV di sana? Apakah orang tua memiliki akses langsung, bisa mendapatkan akses untuk melihat CCTV, mengingat ini yang dititipkan bukan barang, melainkan anak, begitu ya, apalagi di bawah balita seperti itu. Apakah ada aturan khusus terkait dengan CCTV di daycare begitu untuk orang tua bisa mengakses langsung? Dari Anda seperti apa, Ibu Ai? Ya, aturan mengenai CCTV itu bagian terkecil ya. Di dalam standar protokol keselamatan anak itu ada 4 komponen ya. Pertama terkait komponen penyadaran. Komponen penyadaran ini bagaimana ketika berinteraksi dengan anak gitu ya, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Kemudian kedua, adanya pencegahan. Pencegahan ini salah satunya bagaimana para pengasuh ini memiliki kapasitas untuk pengasuhan, kemudian ada SOP rekrutmen untuk pengasuh gitu ya. Apakah selama ini dia memiliki jejak rekam melakukan kekerasan kepada anak atau tidak begitu ya. Kemudian yang ketiganya ada sisi pelaporan. Nah, di setiap lembaga layanan anak harus memiliki alur pelaporan. Jadi kalau ada kasus pelapornya itu siapa, focal point-nya itu siapa. Nah ini juga harus jelas tuh di lembaga itu, gitu ya. Kemudian yang keempat penanganan. Jadi kalau ada kasus ini yang melakukan penanganan itu siapa. Dan terakhir harus ada kode etik gitu ya. Kode etik yang harus dipegang oleh seluruh sumber daya yang ada di lembaga tersebut. Nah, CCTV itu bagian dari protokoler keselamatan anak, dan CCTV ini wajib diadakan di lembaga layanan tersebut, kemudian juga diberikan hak kepada orang tua untuk mengakses CCTV tersebut begitu. Baik, kalau begitu saya juga ingin ingin memfollow up begitu ya pertanyaan ini kepada Pak Aldewa. Pak Aldewa, lantas terkait dengan CCTV, kemudian juga sejumlah akses yang bisa kemudian dilakukan pemantauan oleh orang tua secara langsung, mungkin walaupun dari jauh begitu ya melalui handphonenya, apakah hal tersebut juga sebelumnya sudah diberikankah aksesnya oleh daycare yang Anda titipkan anak Anda? Kemudian juga terkait dengan pelaporan juga tadi disampaikan oleh Ibu Ai bahwa ini sifatnya berjenjang begitu ya, bertahap juga pelaporan mulai dari bawah. Nah, apakah pelaporan itu juga memang sudah masuk ke lembaga setempatkah dari orang tua korban termasuk dari Anda? Berapa lama kemudian proses yang dihadapi untuk kemudian melakukan tindak lanjut dari hal ini, Pak Aldewa? Sepertinya kami belum mendengar suara Anda, Pak Aldewa. Mungkin bisa di-unmute dulu. Ya, silakan. Halo? Ya, silakan Pak Aldewa. Oke, jadi sebelumnya ketika kami ingin mendaftar itu, kami ingin melakukan melihat aktivitas anak-anak di situ di hari weekdays gitu ya, tapi kami tidak bisa weekdays, jadi diminta sama daycare itu weekend. Nah, yang jadi poin adalah anehnya di daycare ini tidak ada akses CCTV sama sekali. Jadi kami hanya menerima laporan dari foto dan berupa laporan yang berupa kegiatan hari-hari seperti itu. Dan yang kedua, untuk pelaporan, mungkin karena saya kurangnya bukti sebagai anggota sum sebagaimana, saya belum bisa melakukan pelaporan lebih lanjut, tapi kita sudah cukup up di beberapa sosial media agar mungkin orang tua lainnya bisa membantu untuk mengupload kasus ini, begitu. Baik, sementara Pak Pak Aldewa, CCTV justru ya di sana. padahal itu yang paling krusial begitu Ya. ya. Tapi sejauh ini begitu ya dari foto-foto yang kemudian viral, ada sejumlah anak yang kemudian kita sangat miris sekali begitu melihatnya, prihatin karena anak-anak di sana juga ditempatkan dalam ruangan yang juga tidak besar, layak, hanya begitu ya, sangat 3,3 kecil begitu. sekali dengan jumlah yang cukup 3 banyak. meter kali 3 meter ya. Dalam 20 anak dalam satu ruangan, kemudian diikat dan lain sebagainya. Sebetulnya hal tersebut ini bukti yang didapatkan dari mana? Orang tua bisa mendapatkan hal tersebut dari mana, Pak Aldewa? Oke, untuk beban itu kan ada video dari polisi yang memang tidak disebarkan. Nah, untuk foto yang mungkin beredar itu kan saya dapat dari sosial media juga, dan banyak yang mengomentari ada salah satu ibu korban untuk minta dihapus karena ada foto dari anak bayi tersebut adalah anak beliau dan tidak di blur. So saya dapatnya dari sosial media juga, begitu.
Baik. Jadi sudah berapa lama Pak Aldewa menitipkan anaknya di daycare ini, Pak? Oke, jadi awalnya di usia 1,8 yaitu 18 bulan itu kan ada 2 gedung ya. Jadi saya Usia sekolahkan 1,8 bulan ya? Ya, saya sekolahkan kan ada 2 gedung barat dan utara. Jadi di gedung barat yang digerebek itu kemudian sempat berhenti 1 bulan karena anak saya fisioterapi. Di usia 2 tahun saya sekolahkan lagi sampai sekarang jadi 3 tahun kurang lebih. Jadi sudah 3 tahun di sana ya? Oke. Selain dari kasus yang ada. 1 tahun. Oh 1 tahun, sekarang usianya 3 tahun maksudnya ya? Oke. Ya, baik. Baik, lantas kalau tindak lanjutnya Pak Aldewa mungkin saat ini tengah berkoordinasi dengan siapa, kemudian juga akan ada langkah-langkah apa yang ditempuh khususnya mungkin dari orang tua, apakah sudah membuat sebuah kelompok juga kah untuk kemudian menindaklanjuti hal ini agar kita ingin agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali meskipun kita tahu begitu ya sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi langkah antisipasi ke depannya, langkah preemptif begitu agar kemudian kasus ini bisa menjadi sebuah percontohan agar tidak kemudian diulang kembali sehingga ada langkah tegasnya dari pemerintah setempat. Ya, baik. Jadi saya sudah mencari di sosial media untuk grup dari para orang tua korban untuk ikut aktif melihat, memantau, dan memastikan para tersangka ini dapat dihukum seberat-beratnya. Dan kemudian daripada itu untuk hal preventif mungkin sementara saya tidak daycarekan dulu karena setiap melihat gerbang sekolah yang lama selalu menangis gitu ya. Jadi ketakutan seperti itu. Baik. Pak Aldewa, kita tentunya berharap bahwa adanya solusi begitu dan kejadian serupa tidak terjadi lagi begitu ya, terutama bagi buah hati Anda. Yeah. Dan berikutnya kita kembali ke Ibu Ai. Bu Ai, ini terkait dengan kasus ini. Nah ini bagaimana Anda melihat bahwa masyarakat dan pemerintah bisa melindungi anak-anak tak berdaya dari tindakan kekerasan ini? Apa yang perlu dilakukan seperti itu? Ya. Baik, pelindungan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada orang tua ya, tapi negara juga harus memperkuat regulasi dan pengawasan, dan tentunya masyarakat harus berani peduli dan melapor begitu ya. Nah, dan kita semua harus kompak gitu ya menolak normalisasi kekerasan di dalam pengasuhan. Artinya anak apalagi dalam rentang usia 2 tahun ke bawah ataupun balita ini belum bisa melindungi dirinya sendiri gitu ya. Maka kitalah sistem pelindungannya. Maka ke depan memang KPAI juga memiliki beberapa rekomendasi gitu ya untuk kementerian terkait ataupun pemerintah daerah agar semua layanan pengasuhan termasuk daycare harus tertib, legalitas dan standarisasi layanannya. Kemudian yang kedua, memang harus ada penguatan sumber daya manusianya termasuk para pengasuhnya melalui pelatihan-pelatihan pengasuhan, kemudian juga pelatihan-pelatihan yang memberikan pemahaman terkait pengharusutamaan hak anak begitu ya. Dan terakhir tentunya pengawasan ini harus berkelanjutan gitu ya dilakukan oleh Pemda dan kementerian terkait begitu. Baik, Ibu Ai. Jadi memang ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama orang tua dan juga yang lainnya itu harus kompak begitu ya. Lalu juga ya itu harusnya ada pengawasan juga dari pemerintah sama ini juga yang nggak kalah penting tadi. Kalau ada daycare yang nggak ada CCTV, mendingan jangan kali ya. Gitu. Itu salah satu yang memang sangat krusial. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada orang tua korban, maksudnya kami orang tua dalam hal ini Aldewa Anjasmara Halip sudah bergabung bersama kami bersama dengan Komisioner KPAI Ibu Ai Rahmayanti. Terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Siang hari ini dan selamat beraktivitas. Selamat siang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan pemirsa saatnya kalau begitu kami akan membahas